Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Heri dan teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Tinjauan Normatif terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk dalam Putusan Komisi Nida nomor 777 garing pidana garing 2016 garing PN Jakarta Pusat. Nah, langsung akan dimulai dengan teman saya. Baik, Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang tertera dan diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna Indonesia sebagai negara hukum ini lebih jauh dari sekedar prinsip saja. Ini berarti bahwa seluruh kehidupan bersosial masyarakat berbangsa Indonesia harus disesuaikan dengan aturan hukum serta norma-norma yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan negara dimulai dari hukum tata negara dan yang lainnya sampai kepada hukum pidana harus berlandaskan pada konstitusi dan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Dengan diberlakukannya hukum, nah, dalam penelitian karya ilmiah ini juga akan berfokus pada penerapan alat bukti petunjuk dalam putusan kasus Mirna Salihin mengenai kasus kopi sianida. Selain itu, karya ilmiah ini juga membahas mengenai sejauh mana implementasi dari prinsip keadilan, kemanfaatan hukum, kemudian kepastian hukum dalam kasus kopi sianida. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan alat bukti petunjuk dalam putusan kasus kopi sianida mencerminkan relevansi dan konsistensi dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana serta doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, bagaimana pengimplementasian prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kasus kopi sianida. Baik, kelompok kami memiliki dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menganalisis bagaimana penerapan alat bukti petunjuk dalam putusan kasus kopi sianida mencerminkan relevansi dan konsistensi dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana serta doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan serta pengimplementasian dari prinsip-prinsip hukum yang harus adil, manfaat, serta berkepastian hukum pada kasus kopi sianida. Baik, selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, dari segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta pemahaman peneliti dan pembaca terkait penerapan alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai penerapan teori pembuktian dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam perkara kopi sianida yang menjadi objek kajian. Di samping itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam konteks pembuktian juga menjadi salah satu manfaat penting secara teoritis. Lalu, dari sisi manfaat praktis, penelitian ini memberikan informasi yang mendalam terkait penggunaan alat bukti petunjuk dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang kami bahas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum agar penerapan alat bukti petunjuk benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam rangka menyempurnakan regulasi terkait alat bukti dalam hukum acara pidana. Yang terakhir, penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi akademisi dan praktisi hukum mengenai kompleksitas pembuktian pidana, serta mendorong pengembangan ilmu hukum acara pidana di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya masuk ke dalam tinjauan teoritis yang kelompok kami gunakan dalam mini skripsi. Kajian ini memuat teori-teori yang menjadi landasan untuk menganalisis kasus, seperti konsep pembuktian, teori kausalitas, prinsip hukum acara pidana, serta perlindungan hukum dan keadilan dalam peradilan pidana. Studi ini penting karena kasus kopi sianida ini sendiri menimbulkan banyak perdebatan, terutama soal sah atau tidaknya penggunaan petunjuk sebagai dasar pembuktian.
Baik, selanjutnya masuk ke dalam pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur jalannya proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin agar proses peradilan berjalan adil dan efektif, serta memastikan bahwa hak asasi setiap pihak, baik tersangka maupun korban, tetap dilindungi sepanjang proses hukum yang berlangsung. Lalu kami juga menggunakan fungsi pembuktian dalam hukum pidana. Pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya terkait tindak pidana yang didakwakan. Hakim harus diyakinkan bahwa perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya. Di sini, standar pembuktian adalah beyond reasonable doubt atau keyakinan di luar keraguan yang masuk akal. Ini berbeda dengan hukum perdata yang hanya memerlukan bukti yang lebih kuat. Lalu kami juga menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seperti yang telah diatur dalam pasal 183 KUHP. Artinya, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika ada minimal dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Namun, dalam perkara cepat, cukup satu alat bukti disertai keyakinan hakim. Sistem ini mengedepankan keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan keadilan bagi korban. Baik, selanjutnya masuk ke dalam jenis alat bukti dalam KUHP. Berdasarkan pasal 184 KUHP, ada 5 jenis alat bukti yang sah, yaitu yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Baik, selanjutnya kami juga menggunakan teori pembuktian alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk memiliki sifat tidak langsung, sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Menurut Yahya Harahap, penunjuk harus dianalisis secara hati-hati dan selalu dikaitkan dengan bukti lainnya. Hakim harus mengevaluasi keterkaitan antara petunjuk dan fakta secara rasional dan objektif untuk menghindari kesalahan dalam putusan. Baik, selanjutnya menggunakan teori pembuktian. Terdapat beberapa teori pembuktian yang mendasari sistem hukum pidana. Yang pertama, teori conviction in time yang menekankan bahwa keputusan hakim didasarkan pada keyakinan batin, meski bersifat subjektif, tapi tetap harus logis dan sah. Yang kedua, teori conviction rationing yang menambahkan unsur logika dan alasan sistematis atas keyakinan hakim, sehingga penilaian bukti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu yang ketiga, teori Fritz-Wechsler yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menilai semua bentuk bukti yang relevan, tetapi tetap dengan tanggung jawab dan objektivitas. Lalu kami juga menggunakan prinsip-prinsip dalam sistem pembuktian. Ada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama prinsip keadilan. Putusan harus adil dan memperlakukan semua pihak secara seimbang. Yang kedua, prinsip kemanfaatan, yaitu keputusan harus membawa manfaat hukum bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, prinsip kepastian hukum, yaitu proses hukum harus jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Lalu ada tantangan dan perkembangan. Sistem pembuktian di Indonesia juga menghadapi tantangan baru seperti munculnya bukti digital dan perbedaan interpretasi antar hakim terhadap alat bukti. Kurangnya regulasi khusus dalam praktik pengumpulan bukti yang tidak etis juga menjadi masalah. Oleh karena itu, revisi KUHP, pelatihan aparat penegak hukum, dan digitalisasi proses pembuktian menjadi sangat penting untuk meningkatkan keadilan dan transparansi. Baik, selanjutnya ada relevansi teori pada kasus kopi cyanida. Kasus kopi cyanida ini menjadi contoh konkret penerapan alat bukti petunjuk. Analisis pada putusan ini itu bertujuan untuk menilai apakah penggunaan petunjuk telah sesuai dengan teori pembuktian, prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana metode yuridis normatif itu menggunakan penelitian berdasarkan studi pustaka dan juga undang-undang, serta bahan bacaan lainnya. Lingkup dari penelitian hukum normatif meliputi telaah terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sistematika hukum, harmonisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Baik, untuk pembahasan yang pertama, perkara Jessica Kumala Wongso ini dengan sebutan kasus kopi sianida menjadi batu uji penting bagi praktik pembuktian pidana di Indonesia. Karena nyaris seluruh rangkaian argumentasinya bertumpu pada alat bukti yang petunjuknya bersifat interpretatif, bukan bukti langsung. Dalam sistem undang-undang negatif, putusan pidana hanya boleh dijatuhkan bila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang saling menguatkan dan menimbulkan keyakinan rasional pada diri hakim. Kenyataannya, petunjuk yang digunakan adalah rekaman CCTV, gerak-gerik terdakwa, dan kronologi waktu. Tidak pernah menangkap tindakan eksplisit dari penaburan racun, sehingga unsur keyakinan berpotensi melampaui validasi objektif bukti. Situasi ini menghidupkan kekhawatiran terjadi kekeliruan pengadilan atau yang disebut miscarriages of justice ketika tafsir subjektif mendapati porsi lebih besar daripada verifikasi empiris. Penaburan keterangan ahli semakin mempersulit landscape pembuktian. Secara teoretik, pendapat ahli hanyalah alat bantu teknis, namun dalam perkara ini, opini toksikologi yang menyimpulkan kematian akibat cyanida justru dijadikan fondasi utama untuk keyakinan hakim. Meski ada ahli lain yang meragukan kadar cyanida sebagai penyebab kematian seketika. Tekanan opini publik yang dibentuk lewat framing media juga memainkan peran besar dalam membentuk persepsi bersalah bahkan sebelum proses pembuktian bergulir utuh. Jessica yang digambarkan seperti sosok seseorang yang misterius dan manipulatif disebarluaskan melalui potongan video dan interpretasi perilaku tanpa validasi ilmiah yang menambah beban psikologis pada aparatur penegak hukum. Tanpa regulasi yang meliputan yang ketat, media dapat beralih fungsi menjadi instrumen inversi non-yuridis, menodai asas praduga tak bersalah dan mengganggu intervensi hakim serta jaksa. Lebih jauh, kasus ini menegaskan kebutuhan mendesak akan prinsip kehati-hatian atau prudence principle, terutama ketika alat bukti bersifat tidak langsung. Rekaman CCTV harus diuji integritasnya, dan di mana analisis perilaku harus melewati pemeriksaan psikologis forensik yang sah, dan setiap petunjuk wajib saling terhubung secara logis dengan unsur delik. Apabila standar pembuktian longgar dan cenderung memberikan asumsi, maka presiden berbahaya akan tercipta. Siapapun bisa dijatuhkan pidana hanya karena petunjuk yang berdiri sendiri atau perilaku yang terlihat tidak wajar. Oleh sebab itu, perkara dari kopi cyanida ini semestinya menjadi refleksi kritis bagi peradilan pidana Indonesia untuk memperkuat kerangka pembuktian yang rasional, proporsional, dan bebas dari distorsi subjektif maupun tekanan publik demi menjaga keadilan substansi dan menjaga kepastian hukum bagi semua warga negara. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan sebagai dasar dalam hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis. Dalam pemikiran hukum klasik, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks kasus kopi cyanida, keadilan korektif menjadi sangat relevan, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi suatu kerugian atau kesalahan yang melalui mekanisme penghukuman yang seimbang. Dalam konteks kasus kopi cyanida ini, menjadi sangat krusial karena perkara ini tuh menyangkut hak saling mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup, serta implikasi serius terhadap kebebasan seorang yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Next. Selanjutnya ada prinsip kemanfaatan. Prinsip kemanfaatan dalam hukum menekankan bahwa suatu aturan atau proses hukum harus memberikan dampak positif yang nyata, tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara, tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai penerima manfaat dari keberlakuan hukum. Namun demikian, kemanfaatan juga menjadi pertaruhan ketika tekanan publik memengaruhi objektivitas hukum. Next, ada prinsip kepastian hukum.
Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum yang menjamin keteraturan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kasus Kopi Sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Prinsip kepastian hukum menjadi sorotan utama publik dan akademisi. Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Namun, putusan ini menuai banyak kritik karena minimnya bukti langsung yang menunjukkan bahwa Jessica secara sadar dan sengaja memasukkan racun ke dalam kopi Mirna. Proses pembuktian dalam persidangan lebih banyak bertumpu pada bukti tidak langsung, seperti rekaman CCTV yang menunjukkan gerak Jessica, kesaksian ahli psikologi forensik yang menganalisis kepribadian terdakwa, dan juga dugaan adanya motif yang belum sepenuhnya dibuktikan secara konkret. Sebagai kesimpulan, bukti petunjuk dalam kasus kopi sianida memiliki kedudukan penting dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Namun, tidak dapat berdiri sendiri dan harus bersumber dari alat bukti utama seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, keterangan saksi, fakta, dan saksi ahli, serta bukti surat seperti rekaman CCTV dan hasil laboratorium forensik saling melengkapi untuk membangun rangkaian petunjuk yang mengarah pada keterlibatan terdakwa. Meski tidak ada saksi mata yang melihat langsung proses peracunan, rangkaian fakta dan petunjuk yang diperoleh dari berbagai sumber alat bukti berhasil meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan siapa yang paling mungkin bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi antara bukti dan petunjuk dan alat bukti menjadi kunci dalam pembuktian kasus kopi sianida. Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan keterpaduan alat bukti dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Sebagai saran, yang pertama, ada peningkatan standar penanganan barang bukti, yaitu prosedur penanganan barang bukti seperti sisa kopi dan sedotan harus lebih ketat dan terdokumentasi secara rinci untuk menjaga integritas bukti. Pelatihan khusus bagi petugas di lokasi kejadian sangat diperlukan agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti yang dapat mempengaruhi proses pembuktian. Yang kedua, ada peningkatan kredibilitas terhadap keterangan saksi. Hakim dan penyidik harus melakukan validasi silang terhadap keterangan saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, untuk mengurangi potensi bias atau ingatan yang tidak akurat. Pendekatan psikologis dalam pemeriksaan saksi juga dapat membantu menggali keterangan yang lebih objektif. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Terima kasih.